Kami menyimpan janji-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus, karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Kami tahu kalau kami boleh ada hari ini dan hari lepas hari itu, semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sungguh sempurna penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata
Penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan
dari tempat tertinggi, Allah yang memegang tangan kanan kami, berjalan menyusuri hari demi hari. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Tuhan tahun lalu Tuhan tolong kami, percaya tahun ini juga Tuhan akan menolong kami, karena kuasa-Nya tidak pernah berubah. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Umat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Ya Raja yang agung, kuasa-Nya tidak pernah berubah. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan, Dia Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasa-Nya kekal sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, segala kuasa di tangan-Nya. Dia Tuhan, Dia Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasa-Nya kekal sama. Puji Kau Tuhan, dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangan-Nya. Amin. Ya Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Amin. Sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia Tuhan, segala Tuhan, Dia Raja segala raja, kuasa-Nya tetap sama. Katakan ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Sekali lagi katakan, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatan-Mu, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Katakan ajaib. Amin. Ajaiblah Kau Yesus. Haleluya. Dia Allah yang ajaib dan tidak pernah berubah, sebab kebaikan-Nya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Woo. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Amin. Woo. Tuhan Yesus tidak berubah. Boleh ikutin gaya saya ya Bapak Ibu Saudara ya. Come on. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Sekali lagi ya. Tuhan Yesus tidak
puji nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Lagi kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kami butuh Engkau untuk membuka telinga setiap kami dan mencelikan mata kami Tuhan Yesus, untuk dapat membedakan mana yang kehendak-Mu dan mana yang bukan Tuhan. Biar kami boleh senantiasa menjadi penyembah-Mu yang benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Panggil namanya Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Mari sama-sama kita bangkitkan diri Bapak Ibu Saudara, dan berani katakan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang selalu kami andalkan. Hanya Kau Yesus. Masalah boleh silih berganti datang dalam hidup kami, tapi Yesuslah yang terutama. Dan terutama dalam hidup kami, tidak ada yang lain. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Pagi hari ini kami datang bersama dengan keluarga kami. Kami duduk di bawah kaki-Mu.
Kami rindu mendengar sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Tuntunlah kami senantiasa ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Biar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu bukan sekedar pengetahuan, tapi firman-Mu Tuhan sungguh menjadi daging, mengubah hidup kami, mentransformasi hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami tidak sama. Terima kasih ya Bapa, biar Kau dapati di tempat ini Tuhan umat-Mu, mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, mereka yang beban berat Tuhan memberikan kelegaan, mereka yang putus asa Tuhan memberikan pengharapan. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kehidupan kami. Hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan, hanya nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan. Terpujilah Engkau ya Aba, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, kita langsung saja buka firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 19 sampai 20. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya berpantun. Katakan cakep. Ombak besar menghantam perahu, nakoda setia pegang kemudi. Tekanan hidup boleh mengguncangmu, kesaksian tentang Kristus jangan berhenti. Haleluya. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang saya akan bagikan adalah dalam tekanan jangan berhenti bersaksi. Katakan kiri kananmu, dalam tekanan jangan berhenti bersaksi. Amin. Ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 19 sampai 20 kita akan belajar dari kehidupan para rasul, yaitu Petrus dan Yohanes, dan juga bersama para murid-murid yang lain. Dikatakan di ayat 19, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab kami tidak mungkin tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Nah, salah satu syarat untuk dapat menjadi seorang saksi di persidangan adalah ia mendengar, melihat, dan mengetahui secara langsung suatu peristiwa. Betul? Ya, saksi tidak boleh mendengar suatu peristiwa dari orang lain. Jadi saksi adalah orang yang mengalami atau menyaksikan sendiri suatu peristiwa. Dia ada di TKP. Demikian juga dengan para murid, mereka adalah saksi-saksi hidup. Ketika Petrus dan Yohanes dan kawan-kawan dipanggil oleh Tuhan Yesus, mereka tinggalkan pekerjaan mereka sebagai penjala ikan. Mereka mengikut Yesus, ya. Mereka mengikut Yesus, ya, dan mereka murid yang paling awal dan yang paling lama bersama dengan Tuhan Yesus selama ada di dunia ini. Nah, Petrus dan Yohanes selalu bersama dengan Yesus dalam peristiwa-peristiwa khusus, ya, menjadi saksi mata transfigurasi di mana Yesus berubah rupa, betul? Tiba-tiba dia memakai pakaian yang putih berkilat-kilat. Petrus dan Yohanes menyaksikan. Mereka ada dalam suasana yang sangat berbeda. Ya. Dan mereka melihat bagaimana Musa dan Elia itu sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Seandainya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengalami hal seperti itu bagaimana? Pasti luar biasa kan? Lah, orang ketemu malaikat aja udah luar biasa, apalagi ketemu Tuhan Yesus dan melihat sendiri bagaimana Musa, Elia hadir sedang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Dan saya percaya kalau saya mengalami seperti itu, wah saya akan berkobar-kobar. Saya bilang, yes Tuhan, Engkau luar biasa. Dan di tengah mereka sedang bercakap-cakap, tiba-tiba ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Wah, dari situ Petrus dan Yohanes itu semakin menyala-nyala, semakin berkobar-kobar. Wow, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Saya tidak salah mengikuti Dia. Makanya Petrus, Yohanes dan rasul-rasul yang lain, mereka berani tinggalkan semua untuk mengikut Tuhan Yesus. Bukan hanya itu saja, di dalam perjalanan mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus membangkitkan orang yang mati. Bagaimana Yesus menyembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Mereka saksikan dengan mata mereka sendiri. Seandainya misalnya gembala di tempat ini Pak Iwan punya karunia kesembuhan. Saya percaya tempat ini pasti penuh. Betul? Pasti penuh. Datang pasti akan berbondong-bondong.
yang sakit lah, yang kerasukan lah. Tiba-tiba Pak Iwan cuma doa sembuh. Saya percaya tempat ini akan penuh. Bukan hanya satu jiwa, satu keluarga ini datang, tapi akan banyak puluhan keluarga akan datang ke tempat ini untuk beribadah. Kenapa? Karena di sini ada mujizat, ada kesembuhan. Betul? Ini yang Yesus lakukan. Mereka melihat sendiri. Mereka semakin berkobar-kobar. Bahkan mereka juga melihat bagaimana Yesus mengalami hal yang luar biasa ketika ada di Taman Getsemani. Petrus dan Yohanes juga ada di situ menemani Tuhan Yesus. Ketika ada dalam pergumulan, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam? Tapi mereka karena kelelahan mereka juga tertidur. Namanya juga manusia. Betul? Tapi lihat, mereka mengalami kegagalan. Tapi ketika mereka gagal mengikut Yesus, Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Bukankah kita juga pernah gagal dalam kehidupan kita? Seringkali kita gagal. Pertanyaannya, apakah Yesus meninggalkan Bapak Ibu Saudara? Tidak pernah. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Bukan hanya saja kita udah menikmati keadaan yang baik, dia ada di sana, enggak. Bahkan di dalam lembah pun Yesus ada di sana. Untuk apa? Untuk menguatkan saudara dan saya. Untuk menolong saya dan saudara. Amin. Mereka menyaksikan bahkan Yesus disalib, ya, disiksa. Mereka ada di situ. Bahkan yang terakhir Yesus terangkat ke surga. Mereka juga menyaksikan. Mereka menjadi saksi hidup. Makanya ketika mereka dipulihkan, mereka mengalami transformasi. Ketika mereka ada di loteng Yerusalem, mereka menerima Roh Kudus. Mereka begitu berkobar-kobar, menyala-nyala untuk memberitakan Injil. Makanya dalam Kisah Para Rasul 4 ayat pertama dikatakan demikian. Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak. Tiba-tiba mereka didatangi oleh imam-imam, kepala pengawal bait Allah dan orang-orang Farisi. Mereka begitu marah. Karena Petrus dan Yohanes memberitakan Injil bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan orang-orang mati. Makanya orang ini menjadi marah. Petrus dan Yohanes ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Yang luar biasanya ketika mereka ada di dalam penjara, ternyata Injil itu tidak bisa dibendung, tidak bisa ditahan. Mereka yang mendengar Injil saat itu yang bertobat 5.000 orang, laki-laki, belum termasuk perempuan. Berarti Injil yang Petrus dan Yohanes beritakan ada kuasa di dalamnya. Amin. Demikian juga saudara saya. Ketika kita memberitakan Injil, ketika kita menyaksikan perbuatan Tuhan yang dahsyat, maka ada kuasa di dalamnya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman Kristen itu bukan iman yang diam. Bukan iman yang disimpan. Juga bukan iman yang dirasakan dalam hati. Kekristenan adalah iman yang disaksikan. Katakan amin. Sejak gereja mula-mula berdiri sampai hari ini, gereja hidup karena ada orang-orang yang tidak pernah berhenti bersaksi tentang Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ada di tempat ini. Saya bisa menjadi hamba Tuhan. Karena dulu 25 tahun yang lalu, ketika saya seorang pemakai narkoba, pecandu narkoba berat. Ketika saya punya dunia sendiri, ada teman saya mantan pemakai narkoba datang mengunjungi saya, memberitakan kabar baik. Sehingga saya diselamatkan dan saya ada sampai hari ini. Kenapa? Karena ada teman saya yang menyaksikan kebaikan Tuhan atas hidup saya. Amin. Saya ada sampai hari ini. Kenapa? Karena ada yang bercerita tentang Tuhan Yesus. Menyaksikan kebaikan Tuhan atas hidup saya. Sehingga hidup saya mengalami transformasi. Dan saya sangat yakin dan percaya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena Injil di dalamnya ada kuasa, ada otoritas. Yang sanggup mengubah kehidupan seseorang. Yang rusak Tuhan ubahkan menjadi alatnya. Katakan amin. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah kita masih bersaksi sampai hari ini? Ataukah kita sudah diam karena takut? Atau karena nyaman? Saya yang selamat, mereka ya urusan mereka, saya gak mau peduli. Halo? Atau mungkin ada keluarga Bapak Ibu yang belum diselamatkan, ya udahlah biarinlah, biar saya sendiri saja selamat. Justru itu adalah gaya hidup kita sebagai orang percaya. Katakan amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika masuk awal tahun, Indonesia itu digempur dengan banyak masalah, betul? Ada penyakit yang barulah,
virus barulah seperti COVID, ya kan? Orang sudah mulai ketakutan. Terus kita tahu banjir di mana-mana, ada tanah longsor, ya kan? Nah, itu mempengaruhi perjalanan iman kita. Suka atau tidak suka, berita yang kita dengar di medsos itu bisa mempengaruhi iman kita. Ya, tidak banyak orang percaya itu menjadi takut dan khawatir. Nah, penting bagi setiap kita umat Tuhan di tempat ini, kita membangun dasar iman kita sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Kita harus bangun iman kita di atas kebenaran firman Tuhan supaya apa? Ketika kita mengkonsumsi berita dari luar, iman kita tidak goyah. Kita tidak takut, kita tidak khawatir. Karena kenapa? Bahwa Tuhan Yesus sudah berjanji, Dia akan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Amin. Seringkali tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu tekanan ekonomi, tekanan sosial, tekanan keluarga, bahkan tekanan karena iman percaya kita kepada Kristus. Ya, akhirnya banyak orang memilih diam, bukan karena tidak percaya, tapi karena mereka takut. Nah, firman pagi hari ini mengingatkan kita, jangan berhenti bersaksi tentang Kristus. Katakan amin. Ya. Jangan berhenti Bapak Ibu. Nah, mari kita pelajari dari kisah para rasul 4 ini. Ya, yang pertama, tekanan adalah kenyataan bagi orang percaya. Loh ya benar. Yang namanya manusia hidup pasti ada tekanan, betul? Ada di sini yang hidup selama hidup nggak ada tekanan, nggak ada masalah. Saya mau belajar. Ada sini Bapak Ibu, selama hidup nggak ada tekanan, baik-baik saja. Ada? Kalau ada saya mau belajar. Yang saya tahu selama saya hidup dari kecil sampai sekarang ini, saya banyak banget mengalami masalah tekanan. Justru saya bersyukur melalui tekanan itu saya dibentuk, diproses dan dipersiapkan untuk menjadi alatnya. Amin. Sama seperti Petrus dan Yohanes ketika mereka bersaksi tentang Yesus, respon yang mereka terima itu bukan pujian, melainkan ancaman atau larangan. Bahkan mereka diinterogasi, terus mereka dijebloskan dalam penjara. Ya, tapi mereka tidak pernah berhenti bersaksi. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengingatkan di dalam Yohanes 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Karena aku Yesus Tuhan telah mengalahkan dunia. Katakan amin. Ya, jadi masalah yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu, itu Tuhan bisa pakai loh untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Loh benar. Ada seorang pengusaha muda, ya, tiba-tiba dia mengalami pergumulan yang begitu berat, dan memang dia punya komunitas. Komunitasnya bukan hanya orang percaya, tapi ada teman-teman dia yang di luar, ya beda agama, gitu kan. Dia tahu kehidupan dia tahu dia orang Kristen, ya, tapi mereka tahu karena mereka dekat, sing curhat, sing ngopi bareng, jalan bareng, gitu kan. Dia tahu kehidupannya dia. Mengalami masalah di dalam usahanya, bangkrut, belum lagi rumah tangganya, semuanya itu semuanya hancur, kacau. Dan teman-temannya itu tahu. Dan luar biasa, anak Tuhan ini, walaupun dia mengalami masalah yang begitu berat, tekanan, ekonomi, belum lagi keluarga, segala macam, banyak hal yang dia alami membuat dia terdesak, tapi dia tetap bersuka cita loh. Dia tetap bersyukur. Dan dia tetap menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Sampai temannya tuh bingung. Bro, gila ya lu ya. Gua tahu hidup lu. Lu tuh lagi ngalamin masalah. Kok lu bisa aja memuji, menyembah Tuhan? Dan dia selalu menyanyikan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Pada keadaannya tidak baik. Lagi ada di bawah. Di titik terendah. Setiap hari ketemu nongkrong sama mereka dia selalu menyanyi dan berterima kasih sama Tuhan. Sampai mereka tuh bingung, lu gila lu ya. Lagi ngamin masalah lu bisa aja nyanyi. Lu seperti orang yang tidak punya masalah. Sampai teman-temannya tuh bingung. Dan apa yang terjadi? Ternyata karena mereka melihat imannya dia, temannya ini akhirnya ngalamin masalah juga. Dari seberang. Dia ngalamin masalah yang berat juga. Ketika masalah yang dialami oleh anak Tuhan ini ternyata membawa dampak bagi dia. Dan apa yang terjadi? Akhirnya dia mulai cari tahu. Blur, kok lu bisa ya? Contohnya misalnya Pak Ruben kok bisa ya Pak Ruben ya? Pak Ruben kan ngalamin masalah nih. Usaha lagi susah, bangkrut.
lagi kelilit utang, terus ada tekanan dari keluarga. Kok bisa Pak Ruben tuh tetap tersenyum, memuji menyembah Tuhan, kayak nggak ada orang nggak ada masalah. Akhirnya si anak ini, temannya ini akhirnya belajar dari Pak Ruben. Dan singkat cerita, akhirnya dia juga bertobat dan diselamatkan. Masalah yang kita alami itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bagi orang di sekitar kita. Amin. Nah, mantan perwira CIA Kevin Shipp berkata saat dia diwawancara. Orang Kristen sejati adalah satu-satunya yang tidak bisa diancam atau dikendalikan oleh pemerintahan komunis. Mengapa? Karena orang Kristen itu taat kepada perintah Tuhan. Seperti ada tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budimu. Nah, kesaksian mereka itu tidak bisa dibeli atau dikendalikan. Tidak dengan pemerasan, ancaman, maupun iming-iming. Halo? Itu orang Kristen sejati. Nggak bisa dibeli dengan uang, dengan fasilitas, atau jabatan. Nggak bisa. Ya. Mereka sangat sulit untuk digoyahkan. Sekalipun mereka harus dimasukkan ke dalam camp kerja paksa atau camp penyiksaan, bahkan diancam untuk dibunuh. Mereka tidak gentar menghadapinya. Itulah orang Kristen sejati. Dan kita lihat kemarin Iran, dan saya dengar salah satu medsos, ternyata di Iran itu yang tempat ibadah mereka itu sudah banyak yang tutup dan berubah. Ternyata justru dalam tekanan, di dalam ancaman, aniaya, kekristenan di sana tuh bertumbuh luar biasa. Seperti China, Afrika. Kristen, kalau orang Kristen tuh semakin ditekan, itu semakin merambat. Halo, setuju? Justru kalau kita nyaman-nyaman, itu yang bahaya. Bersyukurlah kalau Bapak Ibu hari ini masih mengalami tekanan. Katakan amin. Kok aminnya lemas ya? Halo? Harusnya amin. Justru di dalam masalah, tekanan, kesulitan, kita bisa melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Setuju? Saya bisa ada sampai hari ini karena saya terus ditekan mengalami proses yang begitu luar biasa. Sampai akhirnya saya punya iman. Sekali Yesus, tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Sekalipun ada tawaran, ada godaan untuk suruh saya kembali ke kehidupan saya yang lama. Enggak, saya enggak mau. Kenapa? Karena iman saya sudah terbentuk. Saya sudah kuat. Kalau dulu saya kembali ke daerah kota, Gajah Mada, saya enggak berani. Kenapa? Karena saya tahu saya belum kuat. Sampai satu titik saya sudah kuat, iman saya sudah kuat. Saya sama teman saya pelayanan ke daerah Gajah Mada, Mangga Besar. Daerah yang benar-benar seperti Sodom dan Gomora. Semua kejahatan ada di situ. Dan saya bersyukur teman saya yang dulu seorang DJ terkenal di salah satu diskotik. Tato di mana-mana, saya pengedar putau, dia pengedar ekstasi. Kita sering keluar masuk ke diskotik. Akhirnya singkat cerita kami lost, nggak pernah hubungan lagi. Dan saya bertobat dan saya menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tuhan tuh luar biasa. Tiba-tiba Tuhan punya cara untuk mempertemukan saya dengan teman saya yang dulu. Ya. Dia menikah dengan teman saya yang seorang hamba Tuhan juga. Nah, teman saya bilang gini, Lur, boleh nggak melayani kakak ipar saya? Tapi badannya penuh dengan tato loh. Saya bilang nggak masalah. Saya bukan lihat tatonya, tapi saya lihat jiwanya yang harus diselamatkan. Akhirnya kami janjian, kami ke daerah Senen, dan namanya Jalan Guntur. Dia tinggal di daerah situ. Pas ketemu saya parkir motor, tiba-tiba ada yang teriak, "Hey Hedi!" Saya kaget kan, sekian puluh tahun saya mengungsi. Yang gak pernah lagi ke kota, saya tinggal dibuang jauh gitu untuk mempersiapkan diri saya, mempersiapkan rohani saya. Tiba-tiba saya nginjak daerah Gunung Sahari, tiba-tiba ada yang panggil, "Hey Hedi!" Saya kaget, terus teman saya bilang, bro, itu kakak ipar gua. Pas saya deketin, ternyata teman baik saya. Dia seorang DJ dulu, sekarang semuanya habis jadi tukang parkir. Dan dia masih pakai. Dan dia lihat saya.
ternyata kesaksian hidup kita dulu yang rusak, ketika Tuhan sudah pulihkan, itu menjadi kesaksian yang luar biasa bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Sampai dia berkata kepada saya, bro, gue mau ikut lu. Padahal dia udah Kristen loh. Tapi Kristen yang dijalani itu gak bertobat. Masih jatuh bangun dalam dosa yang sama. Masih pakai narkoba. Tapi ketika dia ketemu dengan saya, dia tahu kartunya saya. Kayak sudah berubah, saya sudah bertobat jadi hamba Tuhan. Dan dia berkata demikian, bro, gue mau ikut lu bro. Karena lu sudah bertobat menjadi hamba Tuhan. Saya mau ikut lu. Dan singkat cerita, akhirnya dia tinggalkan dunianya dia. Saya layani dia. Akhirnya dia mengalami kelahiran baru. Penuh dengan kasih yang mula-mula. Akhirnya dia tinggalkan dosanya. Dia tidak pakai lagi narkoba. Dia mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan luar biasanya dia mengambil keputusan untuk sekolah teologi menjadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Ketika perjalanan di daerah Bandung, setiap ada doa pagi, gereja apapun juga, dia selalu datang untuk berdoa. Dia cari Tuhan dengan segenap hati. Bilang, Tuhan, selama aku masih hidup, pakai aku Tuhan. Aku mau menjadi berkat Tuhan. Aku mau menebus hidupku yang dulu, yang sudah rusak, yang sudah hancur. Yang sudah menghancurkan banyak orang, menghancurkan banyak keluarga. Saya mau bertobat Tuhan, saya mau berubah. Dan luar biasa, hidupnya mulai berubah. Dan Tuhan punya rencana yang lain. Ketika selesai doa pagi, dia pulang bersama dengan mamanya naik motor. Dia ditabrak. Kepalanya terbentur trotoar. Akhirnya mulai kondisinya drop, masuk ke rumah sakit. Dari rumah sakit di Bandung, akhirnya pindah ke Jakarta. Pas di Jakarta saya layani dia. Sampai detik terakhir. Dia cuma pegang tangan saya. Dia berkata, bro, thank you ya. Makasih ya. Udah layani gua. Nggak begitu lama akhirnya dia meninggal. Dan luar biasanya Bapak Ibu. Ketika hari pertama saya layani di ibadah penghiburan, saya pulang. Dia datengin saya di dalam mimpi. Dengan badan yang begitu luar biasa, saya sampai agak merinding. Pakai pakaian kemeja putih jeans, ya seperti anak muda, di belakang ada salib, bordiran salib gitu ya. Cuman dia bilang gini, dia melambaikan tangan. Thank you ya bro, sudah melayani gua. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi saksi. Amin. Bukan hanya doa pujian penyembahan yang menjadi gaya hidup kita, tapi bersaksi juga harus menjadi gaya hidup kita. Amin. Makanya dalam Roma 4 ayat 8 berkata demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup mau atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi saudara saya tidak mudah digoyahkan. Kenapa? Karena ada Kristus dalam kehidupan kita. Katakan amin. Ya, jadi tekanan adalah kehidupan kita. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari itu nggak pernah lepas. Justru dalam tekanan itu Tuhan mau menyatakan kuasanya, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Katakan amin. Yang kedua, bersaksi adalah ketaatan. Katakan ketaatan, bukan pilihan. Amin. Makanya Rasul Petrus dan Yohanes berkata, kami tidak mungkin tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ini bukan soal keberanian alami, tapi ketaatan rohani. Amin. Ya Bapak Ibu, jadi bersaksi itu bukan tugas pendeta, penginjil atau para misionaris. Bersaksi itu adalah panggilan setiap kita, orang-orang percaya, dimanapun kita berada. Amin. Makanya di dalam bahasa Yunani kata bersaksi itu adalah martureo. Apa itu artinya? Menyatakan kebenaran, ya. Siap menanggung resiko. Halo? Terus mungkin ada yang bertanya, Pak, kalau misalnya dalam tekanan, apa yang saya saksikan? Orang saya lagi bergumul dengan keuangan, saya lagi bergumul dengan sakit penyakit saya lagi bergumul dengan kehidupan saya, apa yang mau saya saksikan? Sederhana Bapak Ibu. Tuhan akan pertemukan dengan Bapak Ibu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya benar. Ceritakan kesaksianmu, pribadimu, bagaimana engkau mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan hidupmu diubahkan. Itu yang saudara saksikan. Mungkin seperti saya dulu. Saya seorang penjudi, perokok, pemabuk, pecandu narkoba, free sex, segala hal dosa saya pernah lakukan. Tapi ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup saya diubahkan, saya bertobat dan saya hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sampai hari ini saya terus bersaksi tentang kebesaran Tuhan, apa yang saya alami.
Dan bersyukur banyak mereka yang mendengar kesaksian saya, mereka menjadi bertobat dan terima Tuhan Yesus. Salah satunya adalah keluarga saya. Keluarga saya, nenek moyang saya semuanya tidak ada yang percaya Tuhan. Semuanya penyembah berhala. Hanya saya yang menjadi Kristen. Tapi saya bersyukur ketika saya bertobat, saya hidup sungguh-sungguh. Bahkan saya pernah diusir keluar dari rumah karena iman saya kepada Kristus. Tapi saya bersyukur ketika saya diusir, saya tetap menghormati orang tua saya. Saya tetap mengasihi mereka, saya tetap mendoakan mereka. Dan Roh Kudus mulai bekerja. Roh Kudus mulai jamah mama saya yang pernah mengusir saya karena iman saya beda. Akhirnya puji Tuhan, mama saya juga saya bawa ke gereja. Karena dia berkata, "Di, kok kamu berubah ya? Siapa yang mengubah kamu?" Saya bilang, "Ma, yang mengubah saya Tuhan Yesus." Akhirnya mama saya bertobat dan terima Tuhan Yesus. Sekarang sudah bersama dengan Bapa di surga. 2 tahun yang lalu. Papa saya guru kungfu. Keras hatinya. Gak bisa. Tapi saya bersyukur karena dia melihat perbuatan saya. Hidup saya sudah berubah. Akhirnya puji Tuhan sekarang dia mau berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Jadi satu orang bertobat, seisi keluarganya diselamatkan. Jangan berhenti untuk bersaksi tentang Kristus. Amin. Ceritakan pengalamanmu. Mungkin engkau berkata, Pak, tapi hidup saya baik-baik aja. Saya gak seperti bapak yang narkoba, yang rusak segala macam. Hidup saya baik-baik aja. Jadi apa yang saya mau saksikan? Contoh, ya. Kalau misalnya di sekitarmu ada terjadi kebencian, saudara hadir sebagai pembawa cinta kasih. Saudara sudah menjadi saksi. Amin. Kalau terjadi penghinaan, saudara hadir sebagai pembawa pengampunan. Kalau terjadi perselisihan di dalam rumah tangga atau mungkin di dalam komunitas, saudara hadir sebagai pembawa kerukunan. Saudara sudah menjadi saksi. Amin. Kalau misalnya di sekitar saudara gelap, saudara hadir sebagai apa? Sebagai pembawa terang. Supaya apa? Supaya orang di sekitar kita itu yang gelap itu supaya mereka bisa mengalami terang Kristus melalui siapa? Melalui perbuatan kita dan perkataan kita. Amin. Sehingga mereka bisa datang kepada Kristus. Itu saudaraku. Makanya di dalam Roma 10 ayat 14 dikatakan demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya. Dan bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentang dia. Dan bagaimana mereka dapat mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Jadi ketika saudara saya datang membawa kabar baik, ya, saya percaya jiwa-jiwa di sekitar kita mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, Tuhan memberi kita kuasa untuk bertahan dan bersaksi. Dan luar biasa ketika Petrus dan Yohanes ketika mereka dilepaskan di dalam penjara, mereka ketemu dengan teman-teman mereka. Dan teman-teman mereka mengatakan, wow, luar biasa pekerjaan Tuhan ya. Ketika mereka diancam, mereka tidak takut. Tapi justru mereka berdoa. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 29 dikatakan demikian. Sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi jemaat mula-mula ketika mereka mengalami tekanan, mereka tidak berdoa, Tuhan, lalukan Tuhan tekanan ini dalam hidupku. Lalukan Tuhan masalah ini dalam hidupku. Lalukan Tuhan sakit penyakit dalam hidupku. Enggak. Justru mereka berdoa, Tuhan berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Mereka tidak takut, mereka tidak gentar sekalipun mereka mengalami tekanan demi tekanan. Amin. Jadi penting Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika kita menjadi saksi, kuasa Tuhan akan menyertai kita. Loh ya, kuasa Tuhan akan menyertai kita. Makanya dikatakan ayat selanjutnya. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Artinya gini Bapak Ibu, ketika kita memberitakan Injil, Roh Kudus yang menggerakkan kita. Sehingga kita penuh keberanian. Ya, saya nggak tahu udah pernah bersaksi di tempat ini atau belum. Ketika saya antar istri saya untuk interview di salah satu mall di daerah Jakarta. Saya lagi nunggu di coffee shop, ya. Istriku interview.
Saya tetap, kalau misalnya istriku interview, saya terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya terus menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau ada waktu saya baca firman Tuhan, saya terus merenungkan firman Tuhan. Setelah selesai istriku interview, kita mau pulang ke arah parkiran mobil. Tiba-tiba di dalam food court itu ada kerumunan, ramai banget. Ya, ada yang berteriak ketakutan. Harusnya nggak ada urusan dong sama kami kan, karena saya mau pulang. Ya kan, karena istriku sudah selesai interview. Tapi ini luar biasa, karena ada satu jiwa yang harus mendengar kabar baik. Tuhan tuntun kami. Tiba-tiba saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk datang ke kerumunan itu. Lagi rame. Dan tiba-tiba saya bisa masuk aja, tiba-tiba kayak ada buka jalan. Saya ketemu dengan security, saya tanya, Pak ada apa? Ini ada anak Pak, anak SMP, dia baru pulang, kecapean, jadi kayak ayan. Jadi badannya tuh kayak goncang-goncang, ada ibunya di situ. Padahal mereka sudah baca doa segala macam, nggak mempan. Tiba-tiba Tuhan Roh Kudus tuntun saya ke situ, terus saya tanya sama ibunya, ibu kenapa anak ibu? Oh iya Pak, karena telat makan, kecapean, akhirnya dia ayan, goncang-goncang. Saya udah doa Pak, tapi nggak bisa. Terus saya bilang, nama anak ibu siapa? Dia sebut namanya kan, terus saya panggil, luar biasa. Waktu saya panggil namanya, dia langsung sadar. Dia bilang, Pak, saya bilang, oh ibunya langsung kaget kan. Ini siapa? Tiba-tiba itu anak itu sadar, ya. Dan saya bilang sama security, tolong buatkan teh panas manis buat dia. Tiba-tiba dia bangun dan ibunya berterima kasih. Setelah itu saya keluar, saya pulang. Tuhan cuma bilang kayak gini, kalau kamu hidup sungguh-sungguh di dalam aku dan kamu diutus dan kamu punya keberanian untuk memberitakan Injil, maka kemuliaanku akan mengikuti engkau. Tanda-tanda heran dan mujizat akan menyertai engkau. Dan saya mengalami Bapak Ibu. Nah, ketika kita bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kebesaran Tuhan, sadar atau tidak sadar, kuasa Tuhan itu menyertai kita. Amin. Ya, saya akan tutup dengan salah seorang penginjil yang begitu luar biasa yang menginspirasi hidup saya, namanya Reinhard Bonnke. Bapak Ibu tahu kan Reinhard Bonnke, seorang penginjil yang luar biasa. Kalau dia khotbah di Afrika itu yang datang itu lautan manusia. Bisa jutaan manusia hadir untuk datang ke ibadahnya. Nah, waktu Reinhard Bonnke diundang di salah satu gereja di Amerika, ya, dia sedang berkhotbah dan dia berkata demikian. Ada banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa kita harus berdoa dan berdoa. Iya, kita harus berdoa. Supaya apa? Supaya bangsa kita diselamatkan. Dia setuju. Dia sangat percaya bahwa tanpa doa, kalau tidak ada doa, tanpa doa tidak ada hasil. Justru sebagai orang percaya kita harus berdoa. Ya. Tapi saya mau memberitahu satu hal. Jika semua orang Kristen di Amerika berdoa 24 jam per hari, ya, Amerika akan tetap masuk ke dalam neraka. Sampai seseorang di dalam pertemuan ibadah atau di dalam pertemuan doa itu bangkit dan keluar dan pergi ke jalan untuk kepada jiwa-jiwa yang terhilang dan memberitakan bahwa Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus menyelamatkanmu. Itu sebabnya Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia dan berdoa. Tidak, justru Tuhan Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia dan beritakan Injil. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Caranya bagaimana? Dan Reinhard Bonnke berkata, kita harus berdoa, bersaksi, berdoa, bersaksi, berdoa dan memberitakan Injil. Ini yang harus kita lakukan. Ya, kita harus pergi keluar untuk memberitakan Injil. Ya, dan Reinhard Bonnke meyakini bahwa doa adalah sebagai bahan bakar dan penginjilan adalah mesinnya. Ya, jadi kalau keduanya digerakkan oleh Roh Kudus akan membawa dampak besar bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Jadi amanat agung adalah perintah Tuhan Yesus kepada setiap kita orang percaya. Amin. Bukan hanya untuk dilakukan di atas mimbar, tapi hidup sebagai saksi Kristus dimanapun kita berada. Baik di rumah, kalau di sekolah, di kampus, di pasar, di tempat pekerjaan, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Jadi amanat agung itu bukan beban Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amanat agung adalah melupakan kehormatan karena Tuhan mempercayakan kita untuk menjadi alatnya, untuk menjadi ambasador, untuk menjadi duta-duta kerajaannya. Amin.
Ya, mungkin kita bisa mulai dari hal yang kecil. Ketika saudara memutuskan untuk hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara hidup benar, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bersaksi melalui perbuatan dan perkataan. Dan saya percaya ketika kita hidup kita menjadi terang, amanat agung sedang digenapi. Saya akan tutup dengan satu kesaksian luar biasa. Setiap hari Rabu tuh saya pelayanan di rumah sakit di RSUD di Jakarta bersama tim. Ada seorang oma namanya Oma Eli. Saya banyak belajar dari beliau. Dia seorang cancer survivor, ya. Dadanya satu sudah hilang dan dia kena saraf kejepit. Usianya itu udah 75 tahun. Dan semangatnya itu begitu luar biasa. Dan saya sangat diberkati oleh beliau. Kalau kita masuk ke rumah sakit mendoakan orang, itu selalu berdua, timnya selalu berdua. Nah, kebetulan saya sama Oma Eli. Biasanya kita suka campur-campur ya, misalnya ke gedung A, ke gedung B, si A sama si B gitu kan suka ini. Nah, kebetulan hari itu saya sama si Oma Eli ini. Nah, kita datang ke pasien saudara-saudara kita yang Kristen untuk mendoakan mereka. Ada satu bapak dari Medan, dia sakit, yang sedang dirawat kan, karena dia Kristen kami datang kunjungi. Nah, di situ ada 3 bed ya, yang satu Muslim, yang tengah ini Kristen, yang sebelah ini Buddha, gitu kan. Nah, kami sedang layani Aceh ini karena dia ngerti bahasa Hokkien, jadi saya sedikit-sedikit ngerti Hokkien, saya ngobrol sama dia. Akhirnya selesai didoakan, ya, akhirnya sudah selesai, tiba-tiba Oma ini ke sebelah. Nah, sebelah ini Buddha. Terus akhirnya Oma ini cerita tentang kebaikan Tuhan, apa yang dia alami, bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan menyembuhkan dia, kan? Akhirnya Oma ini cerita. Ternyata udah umur 84 tahun, ya. Aceh ini udah umur 84 tahun. Aceh ini jadi masih penyembah berhala. Penyembah berhalanya tuh kuat. Anaknya laki ini sudah bertobat terima Tuhan Yesus. Ya, anaknya sudah berdoa supaya keluarganya diselamatkan. Tapi Aceh ini tetap kekeh. Dia tetap percaya dengan imannya yang dulu. Nggak mau lepaskan. Ternyata waktu kami datang melayani itu 2 bulan yang lalu Aceh ini di dalam mimpinya dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia mulai buka hati untuk percaya, tapi belum ada orang yang datang melayani. Nah, puji Tuhan saya dan Oma Eli datang untuk melayani Aceh ini. Akhirnya saya ceritakan kebaikan Tuhan, Aceh ini buka hati dan terima Tuhan Yesus. Dan dia ikuti kata-kata saya, doa saya. Dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah udah percaya didoain dan saya mau pulang, tiba-tiba Oma ini bilang, "Pak, jangan pulang Pak." Loh, kenapa Oma? Kan udah dilayani, udah didoain. Aceh ini kan mau pulang ke Kalimantan. Kebetulan Aceh ini orang Pontianak. Saya ngerti bahasanya juga. Bahasa Teochew kan. Saya ngobrol sama Aceh ini kan. Dia bilang, Aceh ini mau pulang ke Kalimantan. Sekalian aja Pak dibaptis. Loh, saya nggak enak kan. Nah, kebetulan jaga dia itu anak perempuan. Tapi masih penyembah berhala. Terus anaknya ini langsung merespon. "Pak, sebentar Pak. Saya telepon adik saya. Karena adik saya sudah Kristen." Akhirnya saya bicara sama adiknya yang sudah Kristen. Bilang, "Pak Pendeta, nggak apa-apa Pak. Sekalian aja dibaptis." Akhirnya sudah tutup telepon. Saya bilang, "Cek, nggak apa-apa ya, saya baptis ya." "Nggak apa-apa Pak, baptis aja." Akhirnya si Aceh ini saya baptis di atas ranjang. Saya baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan luar biasanya Bapak Ibu, ketika Aceh ini belum diterima Tuhan Yesus, mukanya itu waduh berat. Tahu ya, kalau misalnya belum terima Tuhan Yesus, nggak ada cahaya, nggak ada kehidupan. Tapi yang luar biasa, ketika Aceh ini sudah terima Tuhan Yesus dan dibaptis, mukanya langsung berubah, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Waktu saya tinggalkan dia, cuma lambaikan tangan. "Kamsia ya, Kamsia, sudah doain saya." Dan setelah itu dia pulang ke Kalimantan. Saya tanya lagi, bagaimana kabar papanya? Ternyata papanya sekarang sudah sering ke gereja dan rajin ke gereja. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saksi Kristus. Biarlah itu menjadi gaya hidup kita dimanapun kita berada. Melalui hidup kita akan ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat dan terima Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus.
kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kesempatan baru, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Cinta Kau selamanya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Biar musik saja menyembah Tuhan. Yes. Jika hari ini kau sedang mengalami tekanan, baik tekanan dalam ekonomi, sosial, mungkin sakit penyakit, angkat kedua tanganmu. Seperti jemaat mula-mula, mereka berdoa, ya Tuhan, berikan keberanian kepada kami Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Yes, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka butuh Engkau ya Abah. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi setiap umat-Mu Tuhan. Yes, seperti jemaat mula-mula. Yes, hati yang terluka Tuhan pulihkan, sembuhkan. Yang sakit, oh Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oh Rabba Santa Kabata Kaya Raba Ya Raba. Kuatkan setiap umat-Mu Tuhan. Justru di dalam pergumulan mereka masalah, Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yes, berkati setiap umat-Mu Tuhan. Kuatkan iman mereka. Ketika mereka mengalami pergumulan, mereka tidak mundur, mereka tidak gentar. Justru mereka semakin berani untuk memberitakan Injil Kristus, untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, sehingga karena banyak jiwa-jiwa keluarga mereka diselamatkan. Tuhan pakai setiap umat-Mu ya Bapa. Inilah tahun amanat agung. Kami mau terlibat di dalamnya. Kami mau ada di dalamnya Tuhan Yesus. Kami mau mengikuti Engkau ya Roh Kudus. Pakai setiap kami. Ini aku, utuslah aku. Ini aku, pakailah aku ya Tuhan, untuk menjadi alat bagi hormat kemuliaan-Mu. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Ketika mereka bersaksi dan melayani setiap jiwa-jiwa, biar tanda-tanda heran mujizat menyertai setiap anak-anak-Mu, menyertai setiap umat-Mu Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka, nama-Mu yang ditinggikan dan dipermuliakan, dan akan ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.